Kemudian ada keluarga barulah yang sempat nyewa rumah mewah itu. Nah, pada suatu malam sekelompok perampok itu membobol serta membunuh semua anggota keluarga itu dengan sadis. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini gue akan bahas kisah rumah hantu Darmo, Surabaya. Buat kalian nih yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. So, buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Bagi para pecinta ya mistis gitu-gitulah, mungkin udah nggak asing lah gitu sama yang namanya Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo sendiri ini udah terbengkalai sejak tahun 1988. Bangunan ini terletak di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah Hantu Darmo ini udah terkenal lah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Surabaya. Cerita ini berkisah tentang sebuah rumah besar yang diyakini angker dan ditinggalkan di kawasan Darmo, Surabaya. Meskipun ada beberapa versi cerita lah, dan intinya sih dari cerita ini tuh sama gitu, nggak jauh beda. Cuma ada beberapa yang nggak lengkap dan mungkin aja ada perbedaan waktunya kali ya, makanya beda. Ya intinya tuh kisahnya tuh sama kayak misalkan kayak si Rumah Hantu Darmo ini pesugihan. Nah, inti ceritanya itu sama, cuma beberapa kisah itu agak-agak beda dikit lah. Rumah Hantu Darmo ini merupakan sebuah villa besar yang udah lama ditinggalkan dan dikabarkan terbengkalai di kawasan elit Darmo, Surabaya. Rumah ini memiliki penampakan yang cukup menakutkan dengan dinding yang rusak, pintu dan jendela yang terkunci dengan rapat, dan kadang tuh ada laporan tentang suara-suara aneh atau penampakan makhluk halus di sekitarnya gitu. Nah, menurut cerita dari masyarakat setempat, rumah tersebut tuh dikatakan angker karena terkait dengan kisah tragis dari masa lalu gitu. Salah satu versi cerita mengenai kisah Rumah Hantu Darmo ini bahwa si pemilik rumah itu dulu adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki keluarga besar. Namun nih, suatu hari terjadilah peristiwa mengerikan di dalam rumah tersebut yang menyebabkan seluruh anggota keluarganya tuh tewas secara misterius gitu. Nah, sejak saat itu rumah itu diyakini menjadi tempat bersemayam bagi roh-roh gentayangan yang nggak bisa pindah ke alam lain gitu. Cerita lain mungkin menyebutkan bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang wanita muda yang dituduh sebagai penyihir oleh penduduk setempat karena perilakunya yang cukup aneh dan penampilannya yang bisa dibilang tuh menyeramkan. Wanita itu kemudian meninggal lah secara misterius di dalam rumah. Nah, tetapi nih ada yang bilang bahwa rohnya itu dikatakan masih gentayangan di sekitar rumah tersebut. Akibat dari reputasi yang menyeramkan itu, alhasil nih Rumah Hantu Darmo sendiri sering menjadi objek rasa pengen tahu lah bagi orang-orang yang pengen nyari pengalaman supranatural. Banyak yang mengklaim telah melihat atau mendengar hal-hal aneh di sekitar rumah tersebut. Ya, meskipun nggak ada bukti yang cukup konkret gitu ya yang mendukung cerita-cerita tersebut, Rumah Hantu Darmo ini telah menjadi bagian yang menjadi menarik minat orang-orang yang suka dengan kisah-kisah horor. Kayak yang tadi gue bilang nih, bahwa bangunan ini tuh punya banyak sisi atau punya banyak versi cerita yang tersebar di masyarakat sekitar. Diceritakan lah bahwa rumah mewah yang begitu luas itu ditempati oleh satu keluarga. Keluarga ini diduga tuh menggunakan pesugihan. Suatu hari, semua anggota keluarga itu meninggal. Banyak orang yang merasa ada yang aneh dengan penyebab kematian mereka. Oke, kita masuk aja nih bahwa seluruh anggota keluarga itu meninggal. Diceritakan penghuni Rumah Hantu Darmo ini merupakan keluarga besar yang dikenal sangat kaya raya. Bahkan mereka ini diceritakan mempunyai kapal pribadi. Berdasarkan cerita yang beredar, keluarga itu mendapatkan kekayaan ini dari hasil pesugihan. Ya, dikarenakan menggunakan pesugihan, maka harus memberi tumbal lah berupa nyawa manusia di malam-malam tertentu. Ya, namanya juga bersekutu sama
makhluk yang kasat mata gitu ya. Ya mau nggak mau tuh harus ada tumbal. Ya tumbalnya itu manusia. Ya. Pada awalnya nih, mereka itu memang nyaris nggak pernah absen lah untuk memberikan tumbal sesuai dengan kesepakatan. Tapi nih, lama-lama mereka mulai mengganti tumbal manusia dengan hewan, sehingga tuh nggak sesuai kesepakatan lah. Nah, si Demit ini, atau si setannya inilah, si makhluk halusnya ini, kemudian tuh memberi peringatan gitu kepada keluarga tersebut. Apabila di malam selanjutnya nggak ada tumbal manusia, maka mereka sekeluarga akan mendapatkan petaka. Kemudian demikianlah yang terjadi, keluarga itu nggak bisa memberikan tumbal manusia lagi, sehingga akhirnya nih sebagian tewas di tangan si Demit itu, atau si Demit pesugihan mereka sendiri lah. Nah, suatu ketika nih anggota keluarga itu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut. Di tengah perjalanan kapal yang mereka gunakan itu mengalami kecelakaan dan tenggelam secara misterius. Kan tadi dibilang ya bahwa keluarga si kaya raya ini, keluarga itu punya kapal pribadi gitu. Nah, jadi dia pakai nih kapal pribadinya buat ya menggunakan untuk pelarian atau gimana ya. Pokoknya dia pakai kapal itu, dan di tengah perjalanan itu tenggelam gitu aja gitu. Kabarnya kapal tersebut itu nggak ditemukan sampai sekarang. Di lain sisi terdapat 2 orang anggota keluarga yang nggak ikut lah dalam perjalanan tersebut. Kedua orang itu, yang pertama ada si bayi, dan yang kedua ini sama ART atau pembantu rumah tangganya. Dan mereka ini sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah itu sebelum akhirnya mereka meninggal juga. Ya kabarnya sih gitu ya. Nah, kita masuk nih di pembunuhan di Malam 1 Suro, yang dimana setelah tragedi meninggalnya seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah hantu Darmo itu, kemudian sebuah keluarga, ada keluarga baru lah yang sempat nyewa rumah mewah itu. Nah, pada suatu malam sekelompok perampok itu membobol serta membunuh semua anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu digadang-gadang merupakan kutukan untuk siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo. Nah, sejak saat itulah nggak pernah ada lagi yang berani membeli maupun menempati rumah mewah tersebut setelah seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah tersebut meninggal dunia. Keberadaan rumah hantu Darmo begitu terkenal di kalangan pencinta alam goib di seluruh Indonesia. Nah, keberadaan rumah hantu Darmo ini sangatlah terkenal gitu. Ya, bahkan di Indonesia mungkin udah tersebar lah, sebar banyak lah, udah banyak yang tahu gitu rumah hantu Darmo. Apalagi di pencinta-pencinta ya alam-alam goib gitu atau hal-hal yang mistis gitulah. Nah, makanya nih keberadaan rumah hantu Darmo ini udah sangat terkenal lah di kalangan Jawa Timur, bahkan di Indonesia gitu. Sehingga tempat itu tuh dijadikan objek wisata horor. Rumah mewah yang memiliki halaman yang sangat luas serta nggak berpenghuni itu habis terbakar pada tahun 1997. Ya sekarang tinggal sisa puing-puing kebakarannya aja. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu bahwa si rumah hantu Darmo ini sempat diangkat jadi film layar lebar. Film itu tuh tayang sekitar tahun 2014 dan diberi judul Malam Suro di Rumah Darmo. Disutradari oleh Eka, beliau mengklaim filmnya ini diangkat dari kisah nyata. Alasan diberi judul Malam Suro di Rumah Darmo adalah adanya satu keluarga tenggelam di laut dan pembunuhan yang terjadi pada saat Malam Suro. Film Malam Suro di Rumah Darmo menambahkan daftar genre film horor dalam perfilman tanah air khususnya. Kisah cerita yang diangkat dalam film ini tuh nggak jauh beda dengan cerita yang tersebar di masyarakat. Ya mungkin buat kalian yang penasaran bisa langsung aja tonton filmnya. Nah, di sini ada pendapat lain gitu tentang cerita yang beredar, yang dimana kan tadi katanya semua keluarga itu meninggal ya. Nah, ini beda lagi tuh. Jadi terdapat 2 orang nih yang nggak ikut serta lah dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya tersebut. Yang dimana tadi gue bilang itu si bayi sama satu ART
atau asisten rumah tangga ya. Nah, cerita yang beredar bahwa si bayi ini sekarang itu udah tumbuh dewasa. Diketahui sering datang gitu ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Orang itu nggak pernah turun dari mobilnya. Dia selalu meminta petugas keamanan menaburkan bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Sehingga orang meyakini nih bahwa orang itu adalah seorang pewaris rumah tersebut. Yaitu adalah pendapat lain dari orang lah. Gue juga nggak tahu ya tentang keaslian yang sebenarnya itu yang mana. Nah, selain itu tempat rumah hantu Darmo ini sempatlah menjadi tempat wisata atau lokasi yang nggak baik gitu buat anak-anak muda. Warga yang mengunjungi rumah hantu Darmo datang dengan berbagai motivasi. Terdapat anak-anak SMA yang berkunjung dengan alasan tugas sekolah. Ada juga yang berkunjung ke rumah hantu Darmo sebagai tempat buat bolos. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah hantu Darmo ini sempat dijadikan spot untuk berfoto dikarenakan juga setelah masifnya penggunaan aplikasi TikTok dan YouTube, semakin banyak muda-mudi yang berdatangan untuk sekedar buat konten video. Selain itu, ada juga sekelompok orang nih yang menjadikan rumah hantu Darmo itu untuk hal-hal yang bersifat supranatural, termasuk diantaranya merupakan pencari pesugihan. Rumah hantu Darmo ini mulai dipagar karena banyak masyarakat sekitar yang mengajukan komplain ke Satpol PP Surabaya. Banyak masyarakat yang mulai geram dengan kelakuan remaja-remaja yang sering menjadikan rumah hantu Darmo itu sebagai tempat maksiat. Puncaknya ketika awal-awal munculnya COVID-19, masyarakat sekitar merasa harus bertindak terhadap rumah hantu Darmo agar nggak menjadi tempat berkerumun atau penyebab menyebarnya COVID-19 itulah. Nah, rumah hantu Darmo ini menjadi tempat angker yang cukup melegenda di kalangan masyarakat Surabaya. Dan itulah cerita bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Dan terakhir, gue Ardi, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Ciao.